Nama saya Epi Astika Permatasari. Saya guru di SMA Negeri 6 Palembang. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas PGRI Palembang. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya melakukan uji kinerja. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Ya, harus siap dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Untuk mendapatkan keberkahan hari ini, kita berdoa dulu ya Nak ya. Ketua kelas tolong pimpin doa anak. Halo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu. Ahmad Adli, Ispek, Iya, Ispen. Alia, Alzena, Sakit. sakit. Akila, hadir. Ada. Aryo Bimo, Hadir. ada. Faiza, Hadir. Felisa, hadir. Hidayatullah, Hadir. Indah, sakit. Jadi hari ini yang tidak masuk ada 2 ya? Yo. Ada 2. Semuanya dalam keterangan sakit ya? Yo. Ya, kita doakan semoga temannya yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang kedudukan lingkaran. Sudah dicari di rumah? Sudah dirangkum? Hari ini kita belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan titik terhadap lingkaran dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kedudukan titik terhadap lingkaran dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu bacakan, apa yang diharapkan, Nak? Ya, benar ya. Jadi yang diharapkan di sini kalian bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian Ibu melakukan 2 penilaian. Yang pertama itu adalah diskusi kelompok. Nanti saya bagikan LKPD dan kelompok ya. Kemudian yang kedua itu tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini per individu. Setelah itu di sini ada, Ibu ada persepsi ya Nak? Masih ingatkah kalian persamaan lingkaran dibagi menjadi berapa bentuk? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Jadi persamaan lingkaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, persamaan lingkaran terhadap titik 0,0 itu rumusnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Terus yang kedua, persamaan lingkaran berpusat di A, B itu rumusnya x min
A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus ada bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang disampaikan Alia tadi sudah benar ya, hebat ya. Jadi persamaan lingkaran itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu buka kurung X min A kuadrat ditambah buka kurung Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga bentuk umum persamaan lingkaran kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada motivasi, tolong didengar, nanti akan saya tanyakan ya Nak ya. Apa intinya? Tiga tingkat pengaruh dalam kehidupan kita. Jika Anda memahami tiga ini, mudah-mudahan hidup Anda menjadi lebih baik. Tingkat pertama adalah tingkat yang kita dapat kendalikan. Apa saja yang dalamnya, yaitu diri kita, cara berpikir kita, kebiasaan kita, keputusan kita. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang kita tidak dapat kendalikan, tapi dapat kita pengaruhi. Apa saja yang dalamnya, masalah kita, proses kita, orang yang berbicara dengan kita. Tingkat ketiga adalah tingkat yang tidak dapat kita mengerti dan tidak dapat kita kendalikan. Apa saja di dalamnya, orang yang tidak kita kenal, cuaca, hal lain yang kita tidak bisa atur sama sekali. Sikap kita dengan yang bijak dan mudah-mudahan hidup Anda lebih bahagia. Itu tadi motivasi yang bisa Ibu berikan. Menurut kalian kesimpulan dari motivasi ini apa? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Silakan Seika. Jadi Bu, intisari dari video tadi yaitu ada hal yang dalam hidup ini bisa kita kendalikan dan ada juga hal yang tidak bisa kendalikan. Jadi sebaiknya kita fokus saja pada hal yang bisa kendalikan dan kita tidak perlu memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka insya Allah dengan itu hidup kita akan menjadi lebih mudah. Terima kasih Seika atas motivasinya. Benar ya. Jadi ada 3 lingkaran kehidupan. Yang pertama itu lingkaran yang bisa kita kendalikan. Yang kedua lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan tetapi bisa dipengaruhi. Yang ketiga itu lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa dipengaruhi. Jadi fokuslah dengan yang bisa kalian kendalikan. Jangan fokus di luar kendali kalian agar hidup kalian menjadi mudah dan tenang. Itu kesimpulan dari motivasi kita hari ini. Kemudian ada manfaat. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu memiliki banyak aplikasi ya dalam matematika dan teknik seperti dalam pembuatan peta, desain dan pembuatan perangkat lunak. Ada yang ingin ditanyakan tentang manfaat? Tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya. Kemudian kita ada pertanyaan pemantik. Apakah yang kalian ketahui tentang kedudukan titik terhadap lingkaran? Latifah? Jadi Bu, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 macam. Yang pertama itu kedudukan titik terhadap persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus yang kedua adalah kedudukan titik terhadap persamaan lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang terakhir itu kedudukan titik terhadap persamaan A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan apabila persamaan tersebut kurang dari 0, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jika persamaan tersebut sama dengan 0, maka titik terletak pada lingkaran. Dan yang terakhir itu jika persamaan lingkaran tersebut lebih dari 0, maka titik berada di luar lingkaran. Terima kasih Latifah. Jawabannya itu sudah benar ya Nak ya. Jadi kedudukan titik itu ada 3. Yang pertama itu
terhadap persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua itu kedudukan titik yang berpusat di A, B, yaitu buka kurung X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga itu terhadap bentuk umum ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi ketika kalian masukkan koordinat, kalau nilainya kurang dari R kuadrat atau 0, maka dia berada di dalam lingkaran. Kalau dia sama dengan berarti pada lingkaran, kalau dia lebih dari berarti di luar lingkaran. Oke, itu mengenai pertanyaan matematik hari ini. Kemudian proses pembelajaran itu ada 5. Yang pertama nanti saya bagikan LKPD nomor 1, nomor 2 nanti kalian diskusi ya, diskusi kelompok. Kemudian nomor 3 itu kalian presentasi. Karena di sini ada 2 soal, berarti hanya 2 kelompok. Yang lain menanggapi. Yang keempat itu ada kesimpulan. Yang kelima itu tugas mandiri. Kemudian, nah di sini ada video, silakan kalian simak ya nak. Seorang atlet panahan sedang berlatih memanah memasang sarung untuk lingkaran. Memasang sarung tersebut dibagi menjadi 5 zona, yaitu kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Atlet ini mencoba 3 kali memanah dengan hasil pertama pada koordinat 12,5, hasil kedua pada koordinat 9,10, pada koordinat 6,8. Hasil panahan dikatakan bagus jika berada pada zona kuning. Jika dari zona kuning adalah 13 cm dan pusat obat sasaran berada pada koordinat 6,0, maka hasil percobaan apakah yang berada pada zona kuning? Itu tadi merupakan video permasalahan pertama. Informasi apa yang kalian dapatkan pada video pembelajaran hari ini? Yang bisa tunjuk tangan. Oke. Ibu minta coba Talita. Baik Bu, jadi dari video permasalahan 1 ini kita dapat ketahui nih bahwa dalam permasalahan 1 ini kita menggunakan kedudukan titik yang pada pusat 0,0, yaitu kita menggunakan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Lalu yang selanjutnya kita ketahui bahwa ada 3 titik nih, yaitu yang titik A, B, dan C. Lalu yang ketiga kita ketahui bahwa jari-jarinya itu adalah 13 dari Bu. Baik, itu saja Bu dari saya. Terima kasih Talita, jawabannya itu sudah benar ya nak. Jadi yang di nomor 1 itu dia berpusat di 0,0. Jadi kalian menggunakan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jangan lupa tadi ada 3 titik ya, 3 titik. Nanti kalian masukkan persamaan, kemudian cari yang titiknya terdekat dengan zona kuning. Permasalahan ini ada di LKPD ya nak ya. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Ini ada nama kelompok ya nak ya. Ada nama kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah duduk di berdasarkan kelompok? Sudah. Jadi sekarang saya akan membagikan LKPD ya nak ya. Di LKPD ini ada nama kelompok, kemudian
X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian diapakan itu? Dimasukkan ke mana? Ke titik. Ya. Nanti setelah itu baru nanti apa? Ya, diselesaikan. Nanti cari yang zona kuningnya siapa, ya? Ya. Ada X kuadrat plus Y kuadrat sama yang ini. Dimasukkan Bukan disamain itu. ya, dimasukkan ke sini. Tinggal lihat tandanya jiwa baru tanda itu ada kasih dengan apa? Karena ini tanda kasih. Kalau misalnya dia terdeteksi Iya, iya. jadi ya kurang dari 0. Iya. Kurang dari itu sih sudah selesai ya nak ya, sudah 20 menit. Berarti sekarang kita akan presentasi. Jadi hanya 2 kelompok yang maju ya. Kelompok yang lain nanti silakan menanggapi, atau misalnya jawabannya yang berbeda silakan ajukan ya. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Silakan. Oke, kelompok 8. Ya, silakan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 1. Nah, diketahui pada soal yaitu yang pertama terdapat 3 titik koordinat pada 3 percobaan, yaitu A 12,5, B 9,10, dan C 6,8. Lalu yang kedua, titik pusat zona kuning yaitu 0,0 dengan jari-jarinya adalah 13. Lalu ditanya hasil percobaan mana yang berada pada zona kuning. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke penyelesaian dari soalnya. Jadi dari soal tersebut sudah diketahui yaitu kita menggunakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Maka persamaan yang didapat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita substitusikan R-nya dengan jari-jari yang sudah diketahui di situ yaitu 13. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169. Setelah itu kita substitusikan koordinat yang sudah didapat dari hasil percobaan tadi. Koordinat pertama yaitu 12,5 kita substitusikan dengan X-nya kita ganti dengan 12 dan Y-nya kita ganti dengan 5. Maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169. Jadi 144 ditambah 25 sama dengan 169. Maka hasil yang didapat yaitu luas kiri sama dengan luas kanan, sehingga koordinat tersebut berada pada lingkaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, selanjutnya yaitu koordinat yang kedua, dari 9,10 kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yaitu X-nya disubstitusikan dengan 9, Y-nya 10. Jadi 9 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 169. 81 ditambah 1 sama dengan 169. Karena 161 lebih besar dari 169 kita berikan dengan besar. Kemudian koordinat yang ketiga yaitu 6,8 kita substitusikan juga dalam persamaan yang tadi juga. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 169. Jadi 36 ditambah 64 itu sama dengan 100. Jadi 100 kurang dari 109. Selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh Ika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi hasil percobaan berada pada zona kuning adalah percobaan ketiga dan koordinat 6,8 yang artinya percobaan ketiga ini yaitu 100 kurang dari 169 yang dimana artinya koordinat ini berada dalam zona kuning. Sekian dari kesimpulan saya kembalikan kepada baiklah teman-teman sekalian, sudah berakhir pula penyampaian materi dari kami. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya maupun ditanggapan dan saran, kami persilakan. Baik, kepada kelompok 1 kami persilakan. Oke, jadi di sini saya Keisha, perwakilan dari kelompok 1. Tadi pengen nanya nih, kan tadi kalian yang jari-jarinya belum dijelasin 13 itu dapat dari mana. Terus juga kenapa makanya yang persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa nggak sih kira-kira dipakai sama persamaan lain kayak misalnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kira-kira itu aja sih. Mohon jawabannya ya.
Terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Sekarang izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Keisha tadi. Jadi Keisha, seperti yang kita ketahui dari soal itu sudah disebutkan bahwa titik pusat dari pusat sasaran yang warna kuning itu berada pada koordinat 0,0. Sedangkan yang seperti kita ketahui ini, kalau koordinatnya berada di 0,0, maka otomatis kita menggunakan bentuk persamaan umum yang pertama, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Misalnya kita menggunakan persamaan umum yang kedua dengan pusat A, B, jika kita substitusikan titik pusatnya 0,0, maka bentuknya akan kembali lagi ke persamaan yang pertama tadi, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan selanjutnya, mengapa jari-jarinya sama dengan 13? Nah, untuk jari-jari ini sudah diketahui juga di soalnya, yaitu jari-jari zona kuning adalah 13 cm. Maka dari itu, kita menggunakan jari-jarinya sebesar 13 cm. Apakah jawaban dari saya sudah bisa diterima? Bisa terima, terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 8. Ya, hebat ya saya. Semuanya dalam menjelaskan jelas. Kita kasih applause lagi ya nak. Tadi ada yang ditanyakan oleh temannya si Keisa, ya Keisa Lana. Dia menanyakan kenapa untuk permasalahan 1 itu menggunakan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, ya Nana ya. Kemudian kenapa jari-jarinya berapa tadi? 13. Kan di soal itu kan ada keterangan kalau persamaan lingkaran itu berpusat di 0,0, ya. Nah, kalau dia di 0,0 berarti kalian menggunakan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena jari-jarinya 13 langsung jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 169. Ketika kita masukkan koordinat 12,5, maka hasilnya 169 sama dengan 169. Berarti ini pada lingkaran. Kemudian kita ganti ke koordinat 9,10. Hasil terakhirnya adalah 181 lebih dari 169. Berarti dia berada di luar lingkaran. Kemudian satu lagi 6,8, itu hasil terakhirnya adalah 100 dikurang 169, berarti dia berada di dalam lingkaran. Yang berada di zona kuning itu adalah 6,8 karena dia pas di dalam lingkaran atau di zona kuning. Ada yang ingin ditanyakan permasalahan 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut permasalahan kedua. Kelompok mana yang mau maju untuk permasalahan kedua? Oke, kelompok 1 ya? Oke, silakan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai permasalahan 2. Adapun yang diketahui dari soalnya yaitu dengan pusat koordinat 5,12 dengan jari-jari 45. Yang ditanyanya apakah radar dapat mendeteksi pada koordinat 50,25. Selanjutnya untuk penjelasan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih Salsa atas kesempatannya tadi. Jadi di sini kita ketahui dari Salsa tadi bahwa pusat koordinat dari soal itu ialah 5,12. Lalu jari-jarinya itu kita dapatkan dari soal juga yaitu 45. Dan pertanyaannya, apakah radar dapat mendeteksi pada koordinat 50,25? Jadi di sini kita sudah tahu pusat koordinat. Berarti kalau pusat kita pakai x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. X-nya kita di sini kita masukin dari rumus dulu. Jadi x min 5 kuadrat plus y min 12 kuadrat sama dengan 45 kuadrat. Lalu kita sederhanakan atau kita selesaikan persamaan ini menjadi x kuadrat min 10x plus 25 y kuadrat jadi y kuadrat min 24y plus 144 sama dengan 2025. Dari 45 dikasih 45. Selanjutnya itu kita bisa sederhanakan lagi menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 10x
min 24Y ditambah 144, ini pindah jelas, jadinya dikurang 2025 sama dengan 0. Lalu bisa kita olah lagi menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 24Y min 1856 sama dengan 0. Di sini kita sudah tahu persamaannya bahwasanya persamaan dari soal itu ialah ini x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 24Y min 1856 sama dengan 0. Selanjutnya yang ditanya adalah apakah radar dapat mendeteksi pada koordinat 50,25. Nah, jadi kita masukin 50 sama 25-nya ke persamaan yang sudah kita dapat. Jadi di sini kita tulis 50 kuadrat sebagai x, lalu y-nya sama dengan menjadi 25 kuadrat, lalu disubstitusinya seperti biasa, jadinya min 10 dikali 50 min 24 dikali 25 dikurang 1856 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita dapat dari 50 kuadrat ini kita dapat 2500. Selanjutnya ditambah 625 dikurang 500 dikurang 600 dikurang 1856 sama dengan 0. Jadi yang kita hasil dari persamaan ini itu dapatnya adalah 169. Yang dimana 169 ini lebih besar dari 0. Nah, yang sebagaimana kita tahu yang dikasih tahu sama Bu Evi tadi, bahwa kalau persamaannya lebih besar dari jari-jarinya, maka persamaan itu ada di luar lingkaran. Maka dari soal itu kita mendapatkan bahwa jadi pada koordinat 50,25 radar tersebut tidak dapat mendeteksi kapal lain. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Kepada Keisha, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Keisha Arielina dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi itu kan di soal itu kan radar jangkauan kapal kargo itu kan 45 km. Tapi kenapa di jawaban kalian itu 45 km itu jadi jari-jari? Bisa dijelasin lagi nggak kenapa itu bisa disebut jari-jari? Baiklah, terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh teman saya. Baik, tadi pertanyaannya kenapa 45 km tadi bisa dijadiin jari-jari. Nah, jadi kan dari soal kita udah tahu bahwa pada koordinat 5,11 itu memiliki radar jangkauan dengan 45 km ke segala arah. Jadi radar itu kan kayak gini nih. Di dalam soal diketahui bahwa 45 km ke segala arah. Berarti kalau segala arah kan ini pusatnya nih. Tapi kalau segala arah dia bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini dan ke sini gitu. Nah, kalau dalam lingkaran kan kita bisa tahu nih kalau dia ke sini namanya jari-jari. Maka dari itu kita dapatin dari soal bahwa 45 km ke segala arah itu sama dengan jari-jari. Apakah bisa dimengerti? Bisa sih. Sama. Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan dari Keisha tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah presentasi hari ini. Hebat ya nak ya, mereka bisa menjelaskannya dengan sejelasnya ya. Di sini tadi ada yang bertanya, Keisa Almira ya, bertanya kenapa yang 45 jangkauan 45 itu menjadi jari-jari. Kan kalau radar itu kan dia kan gelombang gerak lurus kan. Nah, biasanya kan kalau radar itu kan dia ke segala arah. Nah, kayak ini benar yang dijawab kami tadi ya. Mungkin di pusatnya itu 5,12 ke segala arah. Berarti kan dia membentuk lingkaran. Nah, jarak dari titik ke sini ke daerah ini itu biasanya disebut dengan jari-jari. Jadi jari-jarinya adalah 45. Kemudian karena dia di sini ada pusatnya 5,12, berarti kalian menggunakan rumus x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Tinggal digantikan a-nya dengan 5, b-nya dengan 12, r-nya gantikan dengan 45. Hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat min 10x min 24y min 108.1856 sama dengan 0. Kemudian kalian substitusikan ke koordinat 50,12
69 lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti dia terletak di luar lingkaran. Berarti radarnya tidak bisa menjangkau objek yang dimaksud. Itu jawaban untuk permasalahan kedua. Ada yang ingin ditanyakan? Permasalahan kedua dari permasalahan satu dan kedua, apakah kalian sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang tolong dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Sekarang kita akan melakukan kesimpulan, ya nak ya. Kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang mau membuat kesimpulan? Silakan tunjuk tangan. Oke, ya. Coba Salsa ya. Salsa. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu kalau ada varian titik yang dimasukkan atau disubstitusikan dalam persamaan lingkaran, jika hasilnya kurang dari 0, maka itu berada di dalam lingkaran. Jika hasilnya sampai dengan 0, artinya itu berada di lingkaran. Namun jika hasilnya lebih dari 0, itu artinya terletak di luar lingkaran. Terima kasih Salsa yang telah membuat kesimpulan hari ini. Benar ya, hebat ya Salsanya. Kesimpulan hari ini kan persamaan kita ada 3 ya nak. Yang pertama itu berpusat di 0,0, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau dia lebih dari r kuadrat, maka dia berada di luar lingkaran. Kalau dia kurang dari r kuadrat, dia berada di dalam lingkaran. Kalau dia sama dengan r kuadrat, maka dia berada pada lingkaran. Itu untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, kalau dia berpusat di A, B, maka untuk R-nya, hasil R-nya setelah digantikan koordinatnya, maka kalau dia lebih dari R kuadrat, ya nak ya, dia berada di luar lingkaran, sama dengan dia berada pada lingkaran. Itu untuk bentuk persamaan buka kurung X min A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat yang saya sebutkan tadi. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Itu kalau dia terletak di luar lingkaran, maka dia lebih dari 0. Kalau dia terletak pada lingkaran, berarti dia sama dengan 0. Kalau dia dalam lingkaran, maka dia kurang dari 0. Itu kesimpulan dari hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan tugas mandiri. Ya, silakan kalian keluarkan HP kalian. Ibu ada, sini ada link dan barcode. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan tugas mandiri. Kalian tulisnya di kertas lembar ya nak ya. Kemudian kalian upload ya.
garis singgung lingkaran ya. Kalian cari materinya, kemudian kalian rangkum. Jadi ketika kita belajar, kalian sudah paham apa yang akan dibahas, ya nak ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas silakan pimpin doa anak. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu lihat kalian semuanya semangat ya nak ya. Alhamdulillah. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi